Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali di channel Gemi Kungbu, Bapak Ibu. Kali ini kita akan sama-sama membahas cara memulai perencanaan kinerja bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Dalam sistem pengelolaan kinerja ASN 2025, kepala sekolah diwajibkan memulai membuat perencanaan kinerja di sistem agar guru dapat mengikuti dengan membuat perencanaan kinerjanya dan agar kepala dinas dapat melakukan pemantauan atau penilaian kinerjanya. Bagaimana langkah-langkah membuat perencanaan kinerja di sistem pengelolaan kinerja yang baru yaitu di tahun 2025? Ayo Bapak Ibu simak video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemarin telah melakukan rilis pembaruan pengelolaan kinerja. Mari kita simak videonya terlebih dulu Bapak Ibu. Mulai 1 Januari 2025, pengelolaan kinerja dapat diakses melalui guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan-kinerja. Sistem baru ini mengusung prinsip kesederhanaan dan kemudahan dengan teknologi yang mendukung proses bermakna tanpa membebani guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi mari kita buka Bapak Ibu berdasarkan alamat tersebut. Maka kita akan mendapatkan pengelolaan kinerja, kemudian kita klik masuk. Nah, di sini ada 3 kemudahan utama agar Bapak dan Ibu bisa berfokus pada peningkatan pembelajaran murid di tahun 2025. Yang pertama, dilaksanakan 1 kali setahun. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu tidak perlu mengunggah dokumen akuntabilitas. Dan yang ketiga, tidak berbasis poin Bapak Ibu. Nah, kemudian artikel lengkapnya ini bisa Bapak Ibu dapatkan di pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Kita klik saja tentang penyederhanaan pengelolaan kinerja. Apa saja yang berubah? Sebelumnya saat ini Bapak Ibu bisa menyimaknya sendiri di kolom penyederhanaan pengelolaan kinerja. Menuju tahun 2025 lebih sederhana dan lebih bermakna untuk setiap pegawai dan atasan Bapak Ibu. Jadi apa saja yang berubah? Sebelumnya ada poin pengembangan kompetensi, kemudian saat ini tidak ada poin pengembangan kompetensi. Jika sebelumnya pegawai dan atasan lebih fokus mengejar jumlah poin, maka saat ini tidak ada lagi poin realisasi kegiatan pengembangan kompetensi. Jika sebelumnya poin tidak sepenuhnya menggambarkan dampak ketuntasan kegiatan terhadap satuan pendidikan atau peserta didik, maka saat ini pegawai mengisi refleksi setelah melaksanakan kegiatan sebagai bahan dialog kinerja bersama dengan atasan. Dulu unggah dokumen di sistem. Jadi pegawai perlu mengunggah banyak dokumen. Tapi saat ini tidak perlu mengunggah dokumen di sistem. Ya Bapak Ibu, jika dulu masih harus mengunggah banyak dokumen, pengembangan kompetensi, akuntabilitas, tugas tambahan, maka saat ini tidak perlu lagi mengunggah dokumen di sistem. Pegawai hanya perlu menunjukkan dokumen ke atasan di luar sistem, dan atasan cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Jika dulu dilakukan 2 kali dalam setahun, pengelolaan kinerja dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Dan saat ini hanya cukup dilakukan 1 kali dalam setahun Bapak Ibu. Tentunya banyak perbedaan. Pengelolaan kinerja dulu dari Januari sampai Juni dan periodenya Juli sampai Desember. Namun saat ini tidak lagi dilakukan 2 kali dalam setahun. Cukup melakukan seluruh rangkaian tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 1 kali dalam setahun. Dan penilaian periodik masih tetap berjalan seperti biasa Bapak Ibu. Kita klik selanjutnya, apa itu pengelolaan kinerja?
Apa manfaat menggunakan pengelolaan kinerja? Kemudian mengapa transformasi pengelolaan kinerja? Apa dasarnya? Bapak Ibu bisa menyimak sendiri di akun pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Kemudian setelah kita kembali ke halaman pengelolaan kinerja, kita klik masuk Bapak Ibu. Masuk ke pengelolaan kinerja, Bapak Ibu bisa menggunakan email berakhiran belajar.id atau madrasah.kemenag.go.id, kemudian kita klik masuk Bapak Ibu. Kita ke halaman beranda ya Bapak Ibu, dan kita ganti dulu periodenya jika belum terganti dan masih di tahun 2024. Kita klik ganti periode, karena tadi di sini sudah langsung Januari sampai Desember, maka kita sudah langsung otomatis ke Januari sampai Desember. Tapi jika Bapak Ibu masih belum terganti, silakan mengganti dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, info pentingnya adalah mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, namun berbasis refleksi. Dan bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam 1 tahun, Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya kita bisa klik pelajari panduan Bapak Ibu yang ada di panduan pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Kemudian setelah kita klik akan muncul laman pengelolaan kinerja 2025, informasi pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terbaru untuk tahun 2025. Di sini ada masuk ke pengelolaan kinerja, surat edaran bersama Mendikdasmen dan Kepala BKN, Kepdirjen GTK nomor 5539, kemudian panduan pengelolaan kinerja guru, panduan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kita bisa klik salah satu Bapak Ibu untuk panduan pengelolaan kinerja kepala sekolah, fiturnya seperti ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah panduan pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Kita masuk ke pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Adapun alur pengelolaan kinerja Bapak Ibu untuk tahun 2025, nah jika dulu ada 2 ya Bapak Ibu, Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember, maka saat ini Januari, Februari, sampai dengan Desember, karena hanya 1 kali Bapak Ibu. Kemudian kita ke menu kepala sekolah sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Bisa klik mulai Bapak Ibu untuk mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Di sini ada cek data diri Anda, pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kinerja. Saat ini data hanya bisa diedit satu jabatan dan satuan pendidikan induk. Jika data sudah sesuai maka klik data sudah. Kemudian, apakah data diri Anda sudah benar? Kita bisa cek lagi untuk nama, NIP, status kepegawaian, pangkat, golongan ruang, kemudian jenjang jabatan, satuan pendidikan induk, dan saat ini data hanya bisa diedit 1 kali saja. Jadi pastikan sesuai dengan data yang benar Bapak Ibu. Saja. Yang pertama untuk perencanaan kinerja, ada praktik kinerja. Di sini SD negerinya sudah otomatis di sini ya Bapak Ibu. Ada praktik kinerja, kemudian pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Pilihan Anda merupakan aspek penting dalam peningkatan satuan pendidikan. Kami sediakan pilihan berdasarkan rapor pendidikan. Kita bisa melihat di rapor pendidikannya, Bapak Ibu bisa melihat untuk indikator di rapat pendidikan. Selamat datang di rapat pendidikan yang menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah. Di rapat pendidikan seperti itu ya Bapak Ibu, kita kembali ke pengelolaan kinerja.
Berikut indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Yang pertama ada memandu perencanaan pembelajaran, upaya memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, presentasi visi misi sekolah, upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian untuk setelah presentasi program sekolah Bapak Ibu, ini melakukan presentasi persuasif ya Bapak Ibu, terkait program sekolah yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ada refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian aktivasi kegiatan komunitas belajar, upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dengan kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Upaya melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran, upaya mendokumentasikan dan menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran kepada komunitas belajar kepala sekolah. Dan refleksi program pengembangan kompetensi guru, upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Begitu Bapak Ibu, untuk indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran. Yang selanjutnya Bapak Ibu, jika kita telah memilih salah satu, misalnya di sini kita akan memilih refleksi program pengembangan kompetensi guru. Yang selanjutnya adalah refleksi program pengembangan kompetensi guru, upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi peningkatan kualitas fokusnya Bapak Ibu. Ada 2 kolom ya. Simpan draft dan ke pengembangan kompetensi. Jika kita sudah yakin dengan pilihan kita, maka kita bisa langsung klik ke pengembangan kompetensi. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Kemudian indikator kompetensinya, kita bisa klik segitiga yang ke arah bawah ini Bapak Ibu, kita milih kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kematangan moral, emosi, dan spiritual dalam berperilaku sesuai dengan kode etik. Kemudian kepala sekolah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Ini yang kedua ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kita milih saja salah satunya Bapak Ibu. Kemudian jika sudah yakin, kita bisa ke perilaku kinerja. Di sini di perilaku kinerja, indikator dan perwujudan perilaku Bapak Ibu. Untuk masing-masing aspek pilih salah satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini Bapak Ibu. Ada klik selengkapnya jika Bapak Ibu membutuhkan informasi selanjutnya. Dan kita bisa scroll ke bawah Bapak Ibu. Aspek berorientasi pada pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Indikator perilakunya bisa kita pilih, kita klik. Ada banyak pilihan Bapak Ibu untuk indikator berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja.
Kita milih salah satu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya bagaimana Bapak Ibu? Kita juga bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan yang disediakan ya Bapak Ibu, yang sesuai dengan yang pilihan yang pertama tadi, memenuhi kebutuhan guru. Kemudian akuntabel, perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa memilihnya melaksanakan tugas, memanfaatkan sumber daya, atau tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kita pilih salah satu. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Perwujudan perilakunya bagaimana ini Bapak Ibu? Kita bisa memilih salah satu sesuai dengan apa yang kita pilih dari tadi ya Bapak Ibu, disesuaikan. Melaksanakan pekerjaan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Aspek kompeten kita bisa memilih. Ada 3 pilihan Bapak Ibu. Kita bisa sesuaikan dengan yang tadi kita pilih. Laksanakan peningkatan kompetensi untuk merespon kebutuhan belajar guru. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Dengan meningkatkan kapasitas. Aspek harmonis, perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, ada 3 pilihan, silakan Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ini juga Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Kemudian aspek loyal, perilaku yang paling ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini. Ada 3 pilihan Bapak Ibu. Terkait dengan aspek loyal, yang paling sesuai adalah kita pilih yang menjaga nama baik satuan pendidikan. Kemudian bagaimana menerapkannya? Kita bisa memilih salah satu ya Bapak Ibu. Bersikap dan berperilaku yang melindungi. Kemudian aspek adaptif, perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini adalah kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja, beradaptasi, kemudian aspek kolaboratif, perilaku yang paling ingin Bapak Ibu fokuskan di tahun ini, kita bisa memilih indikator perilakunya dari ketiga pilihan yang tersedia. Kita bisa memilih salah satu Bapak Ibu. Untuk kolaboratif, kita pilih memberi kesempatan. Bagaimana mewujudkan perilaku tersebut? Ada 3 pilihan, kita bisa menyesuaikan dengan yang sudah kita pilih. Kita pilih untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada guru. Jika Bapak Ibu sudah yakin, kita klik kerangkuman. Muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada tombol ubah, ada tombol kumpulkan. Jika Bapak Ibu sudah yakin, maka tinggal kita klik kumpulkan. Jika belum, Bapak Ibu bisa klik ubah. Setelah dikumpulkan, perencanaan akan otomatis disetujui dan tidak dapat diubah lagi. Ya Bapak Ibu. Kemudian perencanaan akan disampaikan ke Kepala Dinas Pendidikan. Mohon ketik kalimat ini ke kolom kalimat persetujuan. Kita ketik sama persis dengan yang di atas ya Bapak Ibu. Saya menyatakan bahwa saya menyetujui. Kita ketik saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengumpulkan perencanaan dan isinya sudah sesuai. Begitu Bapak Ibu. Ini kita betulkan dulu. Kita cek lagi, saya menyatakan bahwa saya menyetujui. Nah, ini sudah sesuai. Nah, jika masih salah, maka tidak akan muncul klik kumpulkan yang biru ya Bapak Ibu. Ada kumpulkan, ada juga cek ulang. Klik kumpulkan, jika Bapak Ibu sudah yakin, kita bisa langsung klik kumpulkan dan muncul seperti ini Bapak Ibu. Perencanaan kinerja selesai, tahap selanjutnya adalah perencanaan akan otomatis disetujui.
perencanaan kinerja Anda akan otomatis disetujui dan disampaikan ke atasan. Dan yang kedua, menunggu tahap berikutnya. Bapak Ibu dapat lanjut ke tahap berikutnya, pelaksanaan mulai dari 1 Februari. Mohon ditunggu ya. Baik Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah kembali ke beranda. Kita bisa kembali ke beranda jika sudah selesai. Kemudian untuk yang menunggu tahap berikutnya, kita mulai di bulan Februari tanggal 1 ya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk di sini akan muncul sebagai pegawai, daftar sekolahnya juga muncul. Tadi kita mengerjakan untuk sekolah yang definitif, maka sudah muncul pelaksanaan dan penilaian. Mari mulai pengelolaan kinerja periode berikutnya. Tenang, periode sebelumnya tetap dapat diakses. Kita bisa klik mulai periode Bapak Ibu. Mulai periode Januari sampai Desember 2025. Jika lanjut, guru dapat mulai perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua, tim kerja pengawas sekolah dan dinas pendidikan dapat mulai memantau dan menilai. Mohon ketik kalimat ini pada kolom kalimat persetujuan. Seperti tadi Bapak Ibu, kita ketik untuk kalimat persetujuan ini. Saya setuju untuk mulai pengelolaan kinerja periode Januari sampai Desember 2025. Sama persis ya Bapak Ibu. Kemudian ada tombol kembali dan ada tombol lanjut. Jika Bapak Ibu sudah yakin, maka bisa kita langsung klik periode Januari sampai Desember 2025 sudah dimulai. Kami sudah kabari guru di satuan pendidikan Anda serta tim kerja pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Anda juga dapat ganti periode untuk akses periode sebelumnya. Seperti tadi di awal ya Bapak Ibu, cara untuk mengganti periodenya. Lakukan penetapan predikat kinerja tahunan tahun 2024. Penetapan sangat dibutuhkan oleh pegawai Anda. Mohon ganti periode ke tahun sebelumnya dan selesaikan sebelum 31 Januari. Januari sampai Desember 2025 ini menunggu periode pelaksanaan kinerja. Ada perencanaan guru yang belum selesai. Sebelum lanjut ke tahap penilaian, selesaikan tahap perencanaan guru terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, panduan pendukung, panduan substansi tahap penilaian kinerja, rangkaian tahapan penilaian kinerja, artikel tentang rangkaian tahapan penilaian kinerja. Kemudian yang selanjutnya, alur pengelolaan kinerja, lini masanya seperti tadi Bapak Ibu karena kita hanya 1 kali dalam 1 tahun. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kemudahan ketika mengerjakan pengelolaan kinerja. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa klik subscribe sehingga Bapak Ibu tidak tertinggal ketika kami mengupdate video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.